Kamu punya orderan pengiriman baru. Segera tangani. Wah, Sao, kamu juga dapat orderan pengirimannya? Ayo lihat siapa yang order kamu, biar kami ikut ke bagian rezeki. Xie King King, ini kan cewek idamanmu? Wah, Sao keren juga. Setelah lama ngejar, akhirnya ada hasilnya juga. Untukmu. Semangat. Bos, pengiriman. Terima kasih. Namaku Zhao Yu, aku seorang kurir. Sebenarnya, aku bukan berasal dari dunia ini. Aku datang dari dunia paralel, dunia lain. Xuan Air. Xuan Air. Xuan Air, jangan nakut-nakutin aku, Xuan Air. Bukannya kamu sudah janji? Tahun depan kita akan menikah? Aku mungkin. Maaf. Aku mungkin harus ingkar janji. Xuan Air. Karena aturan sistem, aku terpaksa datang ke dunia ini. Harus tanpa syarat. Membantu seseorang yang mirip Xuan Air. Menyelesaikan 100 hal. Dengan begitu, aku bisa kembali ke dunia asalku. Menyelamatkannya yang sedang koma. Dengan kegigihanku yang seperti anjing peliharaan, aku hampir menyelesaikan 100 permintaan Xie King King. Kembali ke dunianya, aku akan segera menghidupkanmu kembali. Xuan Air, tunggu aku sebentar lagi. King King, pesta ulang tahun malam ini, kamu sudah bekerja keras. Antara kita. Tidak perlu seperti ini. Xian, bukankah kita terlalu cepat? King King. King King, aku masuk ya. King King. Kamu kok datang? Aku. Bukannya aku sudah bilang? Hari ini ulang tahun Xian. Aku suruh kamu jangan ikut. King King, jangan marah. Aku yang pesan makanan, aku suruh dia antar. Makasih. Aku pasti akan nikmati. Maaf ganggu. Kalian lanjutin aja. Zhao Yu, kamu mikir apa sih? Tenang dulu, dia bukan Xuan Air. Xie King King. Hari ini, bagaimanapun caranya, Zhao Yu harus tanda tangan kontrak ini. Zhao Yu, hari ini ulang tahun Xian. Aku mau kasih dia hadiah ulang tahun. Kamu sumbangkan hati ke Xian. Asal kamu mau tanda tangan. Aku setuju nikah sama kamu. Xuan Air, tungguin aku dong. Halo, ambil yang ini. Kamu kenapa?
Bukannya kamu suka banget ini? Hari ini hari apa? Hari apa? Hari ini ulang tahunku. Kamu lupa? Aku lagi sibuk, jadi lupa. Tenang aja. Habis ini, aku pasti gantiin. Gitu dong. Kalau gitu, tanda tangan ini. Oke, Kamu beneran mau? tentu. Apapun yang kamu minta, aku pasti setuju. Aku udah pesanin hati buatan buat kamu. Di rumah sakit tempat Mengki dirawat. Begitu transplantasi Xian berhasil, langsung dipasang ke kamu. Kamu bakal baik-baik aja. 3 tahun. Xie Qingqing, ini dia. Permintaanmu yang ke-100. Akhirnya bebas. Karena kamu paham banget. Hari ini aku izinkan kamu ikut pesta ulang tahun Xian. Selamat ulang tahun, Tuan Gu. Saya, Gu Xian, mengucapkan terima kasih atas kehadiran semua. Semoga menikmati. Silakan. Xian, hari ini ulang tahunmu. Aku janji bakal kasih kamu hadiah. Ini hadiah dariku. Siapa ini? Orang ini pasti anjing penjilat bos Xie ya. Nggak nyangka. Dia mau nyumbang hati buat saingannya. Sayangnya, Bos Xie udah punya hati. Iya benar, 3 tahun berkorban tanpa pamrih. Tapi akhirnya, cuma bisa ngeliat orang yang dicintai. Direbut orang lain, kalau gue sih, mati aja nggak bakal. Tanda tangan perjanjian ini. Qingqing, kamu baik banget. Aku nggak tahu. Gimana cara balas budi kamu? Kita udah dekat, ngomong gituan sih. Hari ini kamu cantik banget, dan juga. Makasih udah siapin pesta ulang tahun buat aku. Ayo minum. Oke. Ayo, Bos Xie, kita bersulang buat kamu. Sama-sama. Sao Wio, kamu juga dateng. Aku tahu. Qingqing mau nikah sama kamu. Makanya kamu mau nyumbang hati ke aku. Tapi, aku nggak bakal biarin bajingan kayak kamu menang. Sinting. Dasar brengsek. Ada apa sih? Sao Wio, aku tahu kamu cemburu. Sama hubungan aku sama Qingqing. Jadi kamu gak seharusnya buang cincin yang Qingqing kasih ke aku. Hauyo, udah cukup belum? Qingqing, salah aku. Nggak jagain cincin yang kamu kasih. Bukan salah kamu. Aowuyo, kamu tahu kan kondisi Xian nggak bagus. Masih sengaja bikin dia kesal. Kamu mau apa sih sebenarnya? Bukan. Tadi kan jelas-jelas. Minta maaf ke Xian. Minta maaf. Atau kamu jangan harap ketemu aku lagi. Nggak bisa, Xuan Er masih nunggu aku. Aku nggak bisa nyerah gitu aja. Maaf. Xian, jangan marah dulu. Qingqing. Tapi cincinnya tetap hilang. Ini hadiah pertama darimu untukku. Kamu mau cari. Tapi ballroomnya besar sekali. Cincinnya kecil sekali. Siapa yang hilangkan, biar dia yang cari. Bukannya tadi dia yang... Hei. Lepas. Awasi dia baik-baik. Hari ini harus bantu Xian. Cari cincinnya. Xian, ayo kita pergi. Oke.
Kamu yang ganteng, cepetan cari. Enggak dengar perintah Pak Xie? Hari ini kamu harus nemuin cincinnya. Xian, selamat ulang tahun. Xian, hebat juga kamu. Bisa bikin Xie Qingqing sampai tergila-gila. Iya Xian. Dia lihat kamu diperlakukan tidak adil. Langsung sakit hati. Siap kasih nyawanya buat kamu. Ngomong-ngomong Xian, bukannya kamu selalu anggap dia sebagai adik? Adik? Pakai alasan adik buat mesra-mesraan, jago juga lu bro. Tapi kalau sampai si Xie tahu kamu punya banyak cewek di luar, dia bisa ngamuk lu. Takut apa? Aku sama dia belum resmi kok. Lagian dia tahu pun gimana. Pakai pesona pribadiku, semua cewek pada ngerebutin aku. Mereka cuma alat buat bikin Xie Qingqing cemburu. Xie Qingqing, gak nyangka kan? Gile, rencanamu benar-benar licin. Rencana? Kalau aku nggak merencanakan, gimana caranya Xie setia mati-matian ke aku? Kalau aku nggak merencanakan, gimana caranya bikin dia kasih semua uang perusahaan ke aku? Emang jago lu. Bro, tapi aku mau ingetin. Jangan kelewatan mainnya. Kita masih nunggu lu sukses besar. Iya, aku denger si Xie itu, demi hati lu. Sudah setuju dulu untuk menikahi si idiot itu. Kalau mereka benar-benar menikah, kamu bakal kehilangan segalanya. Santai aja. Aku udah punya rencana sendiri. Gue kasih tahu kalian. Xie Qingqing itu sebenarnya nggak suka sama cowok ganteng itu. Suatu kali, aku pura-pura dipukul sama cowok itu. Xie Qingqing sampai nempeleng si cowok itu puluhan kali, tahu nggak? Hampir aja kupingnya jadi tuli, masuk rumah sakit. Ayo sini. Hati-hati tangganya. Qingqing, mobil yang aku panggil udah mau dateng. Kita tunggu bentar lagi ya. Oke, Pesta malam ini. Sudah capek-capek ya? ini kewajiban aku. Mobilnya udah dateng. Malam-malam dingin nggak? Nggak dingin. Hati-hati. Xian, Kontrak udah ditandatanganin, nunggu donor hati selesai. Aku bisa ketemu Xuan Erkan. Uyo. Kayaknya cuma halusinasi aja, Xie Qingqing. Masa ia khawatirin aku? Wuyo, Zhao Wuyo. Kamu udah sadar. Kenapa kamu nyelamatin aku? Gak mungkin bilang, soalnya masih ada satu hal yang belum aku bantu kamu selesaikan. Aku jelas-jelas udah perlakukan kamu buruk banget. Sebenarnya kenapa sih? Maaf, aku bohongin kamu, soalnya aku cinta sama kamu. Kamu bilang apa? Cowok yang ngasih ke cewek tanpa syarat. Kalau bukan cinta apalagi, ini kan kamu udah tahu dari dulu. Aku. Maaf. Gak usah minta maaf, aku cinta kamu. Makanya pas kamu lapar, aku antri makanan. Pas kamu kedinginan, aku kasih jaket. Pas kamu haus, aku ambilin air buat kamu. Kamu sedih, aku ikut sedih. Kamu boleh anggap aku sampah, enggak berguna. Tapi kalau aku cinta seseorang, aku bisa buat orang yang aku cinta. Ngorbanin segalanya, bahkan nyawa aku sekalipun. Seperti yang kamu lakukan pada Guxian. Qingqing, Ada apa?
Kak Xian, semuanya sudah siap di sana. Operasi bisa dilakukan kapan saja. Mengki, Zhao Wuyou masih terluka sekarang. Tidak bisa menunggu lagi? Apa yang kamu pikir? Si Zhao ini cuma anjing penurutmu. Kenapa khawatirkan dia? Tapi bagaimanapun, dia menyelamatkanku, dan selama 3 tahun ini, dia selalu menemani aku. Aku rasa kamu benar-benar gila. Pokoknya aku kasih tahu ya. Sekarang adalah waktu terbaik untuk transplantasi hati. Dan Kak Xian juga sedang menunggu. Kamu putuskan sendiri. Aku setuju. Tunggu. Ao Wuyou. Terima kasih ya. Masuklah. Mengki, operasi ini tidak ada risikonya kan? Tentu tidak. Kalau Kak Xian sadar, pasti sangat berterima kasih padamu, mungkin malah melamarmu. Aku iri padamu. Tidak. Aku sudah setuju menikahi Zhao Wuyou. Xie Qingqing, kamu bodoh ya? Menikah dengannya cuma alasan saja. Setelah operasi, kita bisa seperti dulu, cuekin dia. Masa kamu tega buat Kak Xian sedih? Atau jangan-jangan, kamu sudah tidak cinta dia lagi? Tentu tidak. Syukurlah, kamu dan Kak Xian, sampai hari ini tidak mudah. Kamu harusnya senang. Aku paham. Tapi Zhao Wuyou dia. Tenang, aku dan Kak Xian sudah sepakat. Tidak akan menyulitkanmu. Siapa keluarga pasien? Ada yang mau disampaikan? Cepat masuk. Tidak ada yang mau disampaikan. Cepat operasi saja. Tunggu sebentar. Aku masih ada 2 kata untuk Zhao Wuyou. Qingqing, kamu datang. Risiko operasi tidak bisa dikendalikan. Bagaimana kau? Tidak ada kata, jika. Asal kau bicara, aku akan lakukan apapun. Masih ada keinginan lain? Bisa kau beritahu dulu. Nanti setelah keluar dari rumah sakit, aku akan siapkan. Zhao Wuyou, kau pantas mati. Sekarang satu-satunya keinginanku adalah segera operasi. Xuan Er, ini yang terakhir kalinya. Kita akan segera bertemu. Qingqing, operasi akan segera dimulai. Ayo kita keluar. Tunggu. Aku rela mengalah untukmu. Gu Xian. Semoga kau suka hadiah ini. Sandi ponselnya tanggal lahirmu. Itu hadiah yang kusiapkan untukmu. Hadiah terakhir. Oh ya, Mengki. Hati buatan yakin tidak masalah, kan? Hati buatan. Sadarlah. Sebenarnya tidak ada apa-apa. Hati buatan. Pria itu pasti mati. Apa? Operasi selesai. Hanya saja, Tuan Zhao, Dia kenapa? kami sudah berusaha maksimal. Tabahlah. Kamu bilang apa? Qingqing, tenang dulu. Baiklah, kalian sudah bekerja keras. Ao Wuyou. Dia benar-benar meninggal? Qingqing, kamu tidak apa-apa? Kamu. Bukannya kamu bilang sudah siapkan hati buatan? Kenapa bohong padaku? Kenapa kau merebutnya dariku?
Xie Qingqing. Qingqing, percayalah padaku, aku dan Kak Xian. Semua ini demi kamu. Demi aku? Tentu saja. Si Zhao itu cuma seperti anjing peliharaanmu. Mau makan bangkai Xuan? Mau menikahimu? Dia pantas? Sekarang dia sudah mati. Janji pernikahan kalian pun otomatis batal. Maksudmu? Aku yang membuatnya mati. Qingqing, jangan lagi pikirkan si Zhao itu. Begitu Xian bangun, kalian akan menikah. Bukankah ini impianmu selama ini? Tidak. Pasti Zhao Yu yang menyuruhmu bilang begitu padaku. Kalian menipuku. Aku akan mencarinya. Ao Yu, Qingqing, kamu kenapa sebenarnya? aku ingin melihatnya sekali lagi. Qingqing, kakak Xian baru selesai operasi, butuh istirahat. Jangan ganggu dia di sini karena orang yang sudah mati. Kita tunggu di luar, ya? Lepaskan aku. Uyu, bangunlah. Bukankah kamu bilang akan menjagaku? Buka matamu dan lihat aku. Lihat aku sedih karena kamu. Tujuanmu tercapai, ya? Jika ini balas dendammu padaku. Aku sudah merasakannya. Ao Wuyo. Aku perintahkan kamu untuk bangun sekarang. Aku sudah kembali. Sepertinya aku benar-benar kembali ke ruang waktu semula. Selamat tinggal, Xie Qingqing. Xuan Er, kamu di mana? Aku sudah kembali. Xuan Er. Kamu di mana sebenarnya? Kenapa memperlakukanku seperti ini? Padahal aku sudah kembali. Kenapa memberi harapan, lalu membuatku putus asa lagi? Asyik, ya, begini. Bukannya sudah kembali? Main-main denganku, ya? Xuan, jangan mengganggu, Xuan. Bukankah kamu bilang, tahun depan kita akan menikah? Aku mungkin harus ingkar janji. Xuan Er. Tunggu aku kembali. Tuan, apakah Anda baik-baik saja? Xuan Er. Akhirnya aku menemukanmu. 3 tahun, aku mencarimu selama 3 tahun. Jangan tinggalkan aku. Tuan, apakah Anda salah orang? Bagaimana Anda tahu namaku Xuan Er? Xuan Er. Aku? Bagaimana mungkin kamu tidak mengenalku? Aku Yu, bagaimana mungkin kamu lupa? Kita sudah melalui begitu banyak sama, bagaimana mungkin kamu lupa? Aku Zhao Yu, aku, ada apa denganmu? Hao Yu, maafkan aku. Aku benar-benar tidak mengenalmu. Ao Yu. Qingqing, akhirnya kamu sadar. Kamu membuatku sangat khawatir.
Aku kenapa? Kamu pingsan karena terlalu sedih. Obatnya baru dihangatkan, minumlah selagi hangat. Hati-hati panas. Obat. Mana Zhao Wuyu? Aku harus menemuinya sekarang. Sudahlah. Xie Qingqing, apa kamu tahu? Apa yang kamu lakukan? Si Zhao itu sudah mati. Bukankah kamu melihatnya di ruang operasi? Kamu tidak akan diganggunya lagi. Tidak akan bertemu dengannya lagi, Qingqing. Sadarlah, si Zhao itu, sebaik apapun dia memperlakukanmu, dia tak lebih dari anjing penjaga yang setia yang kamu pelihara saja. Kak Xian adalah jodoh yang tepat untukmu. Ao Wuyu. Gu Xian. Dan operasi Kak Xian kali ini sangat sukses. Sedangkan untuk si Zhao itu, nasibnya memang begitu, hilangnya hilang. Lagi pula dia rela untukmu, mengorbankan nyawanya sendiri. Kamu juga tidak perlu menikahinya. Bukankah ini akhir yang terbaik? Qingqing, Kak Xian, lukamu belum sembuh. Apa yang kamu lakukan di sini? aku khawatir dengan Qingqing. Jadi aku datang menjenguknya. Xian. Qingqing, aku tahu kamu sudah berkorban banyak. Untuk urusanku. Mulai sekarang. Biar aku yang menjagamu, ya? Mengki benar. Tidak perlu menikah dengan Zhao Wuyu, bagiku. Itu memang hasil terbaik. Dan menikah dengan Xian, bukankah itu impian seumur hidupku? Aku ini kenapa? Qingqing, Kak Xian bertanya padamu. Qingqing, Baik. Aku setuju. Aku masih ada urusan, aku pergi dulu. Qingqing. Percayalah padaku, segalanya akan berlalu. 15 April, hari ini Qingqing. Tidak dianjurkan minum minuman dingin, jangan lupa pesankan secangkir untuknya. Latte hangat gula merah. Wuyu. Barang milik Qingqing yang sudah meninggal. Untuk apa kamu masih simpan? Aku akan buang dia. Jangan. Maksudku, bagaimanapun juga Zhao Wuyu pernah menolong kita. Ini hadiah terakhir dia tinggalkan untukku. Aku ingin menyimpannya. Tapi, Xian, anggap saja aku memohon padamu. baiklah. Cuma sebuah HP saja. Orangnya sudah mati juga, kenapa dia harus bersaing denganku? Nanti setelah beberapa waktu lagi, aku pasti akan menghapus semua jejaknya yang ada di kehidupanmu. Qingqing, Xian, aku hari ini merasa tidak enak badan. Mungkin kamu pulang istirahat dulu saja ya. baiklah, kamu istirahat lebih awal ya. Ini adalah hadiah terakhir yang kamu berikan padaku. Atau apakah itu kata wasiatmu? Kata sandi HP adalah tanggal lahirmu. Itu hadiah yang saya siapkan untukmu. Hadiah terakhir. Apa ini? Jika aku tidak licik, bagaimana bisa membuatnya setia padaku? Jika aku tidak licik, bagaimana dia bisa memberikan perusahaannya? Seluruh uangnya padaku kan? Benar saja, kamu memang hebat. Tenang saja, aku sudah berbicara dengan Kakak Xian. Kami tidak akan membuatmu kesulitan. Tuan Xie, Tuan Xie, ada apa? Pergi dari sini. Jadi semua ini adalah rencana kalian semua. Gu Xian, kamu sungguh jahat. Yo, aku yang salah. Tuan Xie, tanganmu berdarah. Aku tidak apa-apa. Kamu tahu di mana jenazah Zhao Wuyu? Aku ingin pergi melihatnya. Aku, Katakan padaku. Tuan Xie, atas perintah Tuan Gu, jenazah Tuan Zhao langsung dikremasi. Pada hari itu, Kremasi. Inikah tempat Zhao Wuyu tinggal selama ini?
Sepertinya aku tidak begitu mengenal Zhao Wuyo. Hao Wuyo, ternyata kau sudah melakukan begitu banyak untukku. Kenapa kau tidak memberitahuku? Apa ini? Dunia paralel. Hidupkan kembali Xuan Er. Kenapa wanita ini mirip sekali denganku? Hao Wuyo, apa sebenarnya yang kau lakukan? Di mana Abu Zhao Wuyo diletakkan? Cepat bawa aku ke sana. Aku ini? Guxian si brengsek ini. Diam saja ngapain? Oh, baik, baik. Xiao Xie, Tuan Zhao ada di sini. Kalian menguburnya di tempat terpencil ini? Di mana batu nisannya? Di mana makamnya? Kenapa tidak dibawa pulang untuk dimakamkan? Ini yang tuanku atur. Katanya Guci Abu jenazah tidak membawa keberuntungan. Jadi disuruh buang di daerah utara ini. Tuan Zhao orang yang baik sekali, malah berakhir di luar seperti ini. Kami juga tidak tega melihatnya, jadi menyuruh orang menguburnya di sini. Agar dia tenang di alam baka. Semoga Tuan Zhao mendapat kehidupan yang lebih baik nanti. Bertemu dengan cinta sejati. Tidak lagi menyia-nyiakan ketulusan hatinya. Jangan banyak bicara. Maaf Xiao Xie, aku salah bicara. Tidak apa-apa. Sehari-hari, kalian yang sering berinteraksi dengan Zhao Wuyo. Lanjutkan, aku ingin mendengarnya. Bagaimana aku menyia-nyiakan ketulusan hatinya? Xiao Xie, kalau begitu aku bicara. Xiao Xie, Tuan Zhao benar-benar orang yang baik, menurutku. Dibandingkan dengan tuanku, Tuan Zhao lah yang seharusnya menjadi pasangan terbaik untukmu. Berani membicarakan hal buruk tentang tuanku? Tidak mau kerja lagi? Xiao Xie, dia. Kau juga berpikir begitu? Maksudku, Zhao Wuyo lebih baik dari Guxian. Sebenarnya tuanku juga punya. Aku ingin mendengar yang sebenarnya. Memang, Tuan Zhao memang lebih baik dari tuanku. Xiao Xie, aku sudah mengikutimu bertahun-tahun. Selama ini, pria yang mengejarmu silih berganti. Tapi aku belum pernah melihat pria manapun yang seperti Tuan Zhao. Benar, mereka itu mana ada yang tidak mengincar. Status dan kedudukanmu, Xiao Xie, meski ada beberapa yang kondisinya cukup baik, kebanyakan juga mengincarmu. Penampilan yang baik, tapi tak banyak yang punya ketulusan. Meski tulus, tak ada yang bisa seperti Tuan Zhao. Aku belum pernah lihat orang seperti ini. Meski tahu Nyonya Xie tak sudi padanya, dia tetap memberi tanpa pamrih, tak mengharap balasan. Bahkan mengorbankan nyawanya. Menurut kalian, dia cinta padaku? Cinta. Apa aku pernah mencintainya? Buat apa bicara ini sekarang? Orangnya sudah mati, ngomong-ngomong sekarang. Diam! Tuanku dan Nyonya Xie sudah kenal sejak kecil. Mau nikah. Menurutku, mereka itu jodoh. Kalau Tuan Zhao, cuma bisa dibilang takdir tak mempertemukan. Tidak. Aku tak akan menikahi Guxian. Apa? Apa katamu? Nyonya Xie bilang apa? Aku bilang, aku tak akan menikahi Guxian. Bagus. Nyonya Xie akhirnya sadar. Tuan Zhao dengar? Di alam sana. Kau bisa tenang sekarang. Kalian pergi dulu. Aku mau temani dia lagi. Sudah 3 hari. King kemana sih? Apa dia marah, nggak mau ketemu aku? Kakak Xian, jangan khawatir. Mengki, katanya King. Kenapa dia nggak mau ketemu aku? Apa dia udah tahu hubungan kita berdua? Nggak cinta aku lagi? Nggak mungkin, Kak Xian. King masih cinta kamu. Aku juga janji bantu kakak wujudkan mimpi. Paling-paling aku ngomong jujur sama King. Asal dia mau nikah sama kakak, mulai sekarang. Aku nggak akan muncul lagi di hidup kalian. Kamu berkorban, Mengki. Asal Kak Xian senang, mati pun aku rela.
King, kamu pulang. Kalian ngapain di rumahku? Bilang. Kalian cari aku buat apa? King dan kakak Xian. Kamu tidak telepon aku. Aku dan Mengki khawatir padamu. Jadi kami datang menemuimu. Khawatir padaku? Iya. Siapa yang suruh kamu lama tidak angkat telepon? Kamu tahu kakak Xian baru selesai operasi. Butuh yang jaga, malah sembunyi dan tidak ketemu dia. King, jangan salah paham. Mengki bukan maksud begitu. Xie King, kamu akhir-akhir ini, sebenarnya kenapa sih? Dulu kamu jelas-jelas sangat mencintai kakak Xian, sampai pilek aja. Kamu sudah sangat sedih. Sekarang malah cuek sama kakak Xian. Apa kamu masih cinta sama kakak Xian? Cukup, Mengki. Jangan gitu sama King. Kakak Xian, kamu terlalu baik. Hari ini bagaimanapun juga, aku mau bantu kamu. Tanya sampai jelas. Xie King, kamu sebenarnya cinta kakak Xian atau cinta si Zhao Imut itu? Aku bilang cukup. Su Mengki. Aku peringatkan kamu, mulai sekarang, jangan ikut campur lagi urusanku dengan King. Kedatanganku kali ini tidak ada maksud lain. Hanya ingin menepati janjiku. Aku ingin menikahimu. Menikahiku? Ya. Dulu aku bilang, asal selamat dari operasi ini, aku akan menikahimu dengan terang-terangan. Meski dulu aku latar belakang keluarga biasa dan sakit-sakitan, meski aku sangat mencintaimu dan mengerti perasaanmu padaku, tapi aku tidak bisa menahanmu. Kali ini, kamu menyelamatkanku dari ambang kematian. Aku mengerti. Kali ini, aku tidak akan mundur lagi. Aku pernah berhayal berkali-kali tentang kejadian hari ini dan sudah menyiapkan banyak kata untukmu, tapi hari ini, aku hanya ingin mengatakan satu hal padamu, King. Maukah kamu menikah denganku? Bos Xie. Xie King, jangan keterlaluan. Mengki, jangan begini. Aku tidak terburu-buru. King sudah menungguku selama bertahun-tahun. Wajar kalau dia punya sedikit emosi. Bagaimanapun juga, dia tidak seharusnya cincin yang kamu persiapkan dengan susah payah dibuangkan. Jangan salah paham, aku hanya sedikit kelelahan. Kamu uruskan semua persiapan pernikahan bersamanya. Aku pulang dulu beristirahat. King setuju menikah denganku. Tuan Gu. Bisa bicara sebentar di tempat lain? Baik. Ayo, ke tempat lain. Aku dan King itu sahabat dekat, apa yang perlu dibicarakan? Yang tidak bisa dibicarakan di depanku, sampai harus pindah tempat? Tuan Gu. Mengki, kamu tunggu di sini sebentar ya. Aku akan kembali setelah selesai bicara. Sekarang bisa bicarakan? Semua urusan terkait pernikahan, kami yang tanggung semuanya. Tapi, ada satu syarat. Bos Xie kami bilang, harap Tuan Gu bisa menangani dengan baik hubungan pribadi Tuan sendiri. Tuan Gu, kami tidak peduli apa yang kamu lakukan sebelum pernikahan. Tapi, Bos Xie kami punya sikap bersih-bersih. Dia tidak mau berbagi cintanya dengan wanita lain. Aku tahu. Kalau begitu, terima kasih atas kerja kerasnya Tuan Gu. Kak Xian, apa yang terjadi padamu? Apakah itu Xie King? Dia yang mengancammu? Aku akan temui Xie King sekarang. Jangan pergi. Ayo kita pergi dari sini. Zhao Wuyo. Bukannya dia sudah mati? Bagaimana bisa dia? Tidak mungkin. Sepertinya aku terlalu banyak berpikir. Kak Xian, apa yang terjadi padamu? Tidak apa-apa. Aku salah lihat. Orang bernama Zhao itu sudah mati. Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri.
Dia sudah dikremasi, tidak mungkin dia muncul di sini. Bos Xie, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Wuyo, aku yang salah padamu. Tenang saja. Mereka akan dihukum sesuai hukum. Wuyo, kamu masih menyalahkanku? Maaf. Aku benar-benar tidak mengenalmu. Bagaimana mungkin kamu tidak mengenalku? Kalau begitu, tahukah kamu bahwa aku sudah mencarimu selama 3 tahun? Aku dari sana. Menyeberang ke sini. Apakah kamu lupa apa yang kita bicarakan sebelumnya? Kamu bersedia hanya menikah denganku. Apakah semua itu kamu lupa? Maaf, sepertinya aku benar-benar tidak bisa mengingatnya lagi. Maaf. Aku salah orang. Mari kita kenalan kembali. Namaku Xiao Wuyo. Namaku Chen Xuaner. Wuyo, kenapa kamu di sini? Sudah bangun? Minumlah teh hangat. Kemana saja kamu selama ini? Apakah kamu tahu aku sangat merindukanmu? Wuyo. Tuan Xie, kamu mimpi buruk lagi, kan? Kamu mimpi tentang Tuan Zhao lagi. Apa ada urusan? Tuan Gu masih menunggu kamu di tempat resepsi pernikahan. Pernikahan hampir mulai. Bagaimana menurutmu? Kalau begitu, ayo pergi. Siapkan gaun pengantin, sandiwara ini. Sudah saatnya berakhir. Semua orang, mari beri tepuk tangan untuk kedua mempelai. King, Xian, aku sangat beruntung bisa bertemu King. Sebelum ini, aku tidak pernah berpikir bahwa di dunia ini ada orang yang mencintai Gugu Xian lebih dari mencintai dirinya sendiri. Jadi, hari ini aku akan menepati janjiku.
Menikahi cinta sejati dalam hidupku. Xie Qingqing. Maukah kamu menikah denganku? Nikah dia. Apa hebatnya sih? Guxian, apakah kamu benar-benar mencintaiku? Tentu saja, demi kamu. Aku rela memberikan segalanya, bahkan nyawaku sekalipun. Benarkah? Tapi apakah kamu tahu berapa lama aku sudah menunggu hari ini? Dan Zhao Wuyo, dia juga menunggu hari ini. Qingqing, maksudmu apa? Karena kamu sangat mencintaiku. Maka sekarang katakan pada semua orang. Bagaimana caramu membunuh Zhao Wuyo? Membunuh orang? Qingqing, kamu bercanda ya? Xie Qingqing, maksudmu apa? Nggak ngerti bahasa manusia? Guxian, aku mau kamu yang bilang sendiri. Kamu dan Su Mengqi. Bagaimana caramu langkah demi langkah membunuh Zhao Wuyo? Aku. Xie Qingqing, kamu sungguh demi seorang yang sudah mati. Memaksa Kak Xian, ya? Kak Xian, ayo kita pergi. Siapa dia? Kamu belum tahu ya? Namanya Su Mengqi. Bekerja di rumah sakit, teman dekat si Yoshie. Tapi, dia sama si Gu itu nggak jelas, malah berkomplot. Membunuh Zhao Wuyo. Zhao Wuyo? Bukannya itu pacarnya si Yoshie? Kecilkan suara. Ayo pergi. Guxian, pikir baik-baik. Mau ikut dia? Atau tinggal dan pilih aku? Kak Xian, Mengqi. Kak Xian, kamu bodoh ya? Xie Qingqing, sudah lama jatuh cinta sama si Zhao itu. Dia mustahil mau nikah sama kamu. Hanya aku yang benar-benar cinta kamu. Guxian, aku kasih kesempatan terakhir. Pilih dia, atau pilih aku? Pikir matang-matang sebelum jawab. Mengqi, maaf ya. Demi kebahagiaanku, aku harus mengorbankan kamu. Katakan yang sebenarnya. Buktikan padaku. Seberapa besar cintamu padaku? Ya, dia yang menggoda aku. Qingqing, maafkan aku. Semua salahku. Aku yang gak tahan godaan. Wanita ini, kumohon, maafkan aku, Qingqing. Kak Xian, kamu bilang apa? Bagus. Terus bicara. Ya, dia yang menipumu. Dia sudah menyiapkan hati buatan. Dia juga memaksa saya untuk tidak memberitahu kebenaran. Kalau tidak, dia akan memberitahu kamu semua urusan dia dan saya. Saya dipaksa, Qingqing. Saya mohon, Qingqing, maafkan saya. Qingqing. Maafkan kamu? Kamu sekarang hanya bikin saya muak. Kakak Xian, bagaimana bisa kamu lakukan ini? Aku sudah sangat baik padamu. Aku mengorbankan segalanya cuma buat kamu bahagia dan senang. Bagaimana bisa kamu lakukan ini padaku? Diam kamu. Ini semua salahmu, wanita. Qingqing jadi bersikap seperti ini padaku karena kamu. Ya, semuanya karena kamu, wanita. Cukup, Guxian. Apakah akarnya sudah cukup? Qingqing, mohon, beri aku satu kesempatan lagi. Aku jamin, aku bisa berubah. Aku jamin akan mencintaimu dengan baik, tidak akan pernah mengecewakanmu. Lucu sekali. Qingqing, apa yang kamu lakukan ini? Lihat juga dong, kakak Xian yang selalu kamu rindukan itu. Orang seperti apa dia sebenarnya? Kalau sampai yang bernama Xie tahu, kamu punya banyak pacar di luar sini, dia pasti akan menghancurkanmu kan? Apa yang ditakutkan? Tidak disangka Gu ini, di permukaan kelihatan sopan dan rapi banget. Ternyata di belakang, dia adalah orang yang imut begini. Bos Xie sudah memperlakukannya dengan baik, tapi dia malah manja karena dipercaya. Memainkan perasaan Bos Xie, untung Bos Xie mengetahuinya lebih awal. Benar-benar manis sekali ya. Bos Xie untuk dia sudah beberapa kali menghina Zhao Wuyo, sekarang dipikir-pikir. Hanya Zhao Wuyo. Semua orang mengagumi bahwa cinta yang terlalu dalam tidak bertahan lama. Tuan Zhao mencintai sangat dalam. Tapi akhirnya dapat nasib seperti ini, sungguh sayang sekali. Guxian, bukannya kamu bilang, aku adalah wanita pertama MU? Bukannya kamu bilang padaku, selain aku, kamu tidak pernah menyentuh wanita lain? Kenapa kamu menipuku?
Pergi kamu dari sini. Jangan ada yang boleh lihat. Matikan ini. King, dengarkan saya penjelasan. King, dengarkan saya penjelasan. Saya bersalah. Salah saya bersalah. Tapi semua yang saya lakukan ini, itu karena kamu loh. King. Aku Xian. Kamu sudah tidak mencintaiku lagi. Mencintai kamu? Sejak kamu mulai berbohong kepadaku. Sejak kamu demi kepentingan pribadi. Merebut hati Zhao Yu sejak saat itu. Kamu tidak pantas lagi menyebut kata cinta. Zhao Wuyou. Sudah kuduga, karena pria itulah. Kamu jadi seperti ini. Diam. Aku peringatkan kamu. Zhao Yu bukan sampah. Ini kata-katamu sendiri, dia cuma anjing yang bisa kamu panggil dan usir sesuka hati. Sekarang sok romantis apa? King. Aku tahu. Kematian Zhao Wuyou membuat hatimu sangat sedih. Tapi semua ini bisa berlalu. King. Asalkan kamu mau. Kita bisa mulai lagi, memulai dari awal. Cukup. Pukul aku. Ini kedua kalinya hari ini, kamu memukulku karena mayat itu. King, jangan-jangan kamu benar-benar suka. Si Zhao itu? Ya, aku Gu Xian memang bukan orang baik. Lalu kamu? Karena satu kalimatku, membuat si Zhao itu menyumbangkan hatinya untukku. Jangan lanjutkan. Kamu tidak mau dengar, aku malah ingin bilang, 3 tahun ini, si Zhao itu. Saat dia terus-menerus membantumu. Saat dia terus-menerus merawatmu. Terakhir dia mati untukmu. Saat itulah kamu sudah mulai menyukainya, benar kan? Jangan lanjutkan. Kamu tidak berani mengatakannya. Karena kamu tidak bisa mengatakannya, kamu Xie King. Begitu angkuh, mana mungkin menyukai orang biasa. Aku mencintainya. Kamu bilang apa? Aku mencintainya. Aku mencintai Zhao Yu. Kamu benar, aku yang salah padanya. Tidak bisa kusangkal. Jika bisa, aku rela melakukan apa saja untuk menghidupkannya kembali. Tapi sebelum itu, kalian pergi ke neraka dulu. Tuan Gu, Nona Su. Tuan Gu, Nona Su, silakan ikut kami sekali jalan. Lepaskan aku. Xie King. Kau kira dengan cara ini kau sudah menang? Aku kutuk kau. Selamanya, tidak akan pernah dapat kebahagiaan. Tuan Xie, apa kau tidak apa-apa? Aku tidak apa-apa. Xuan R.